Halo teman-teman semua, bagaimana kabar teman-teman semua hari ini? Saya berharap teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat. Perkenalkan, nama saya Trisman Liu, kelas E dari semester 2, program studi pendidikan guru sekolah dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan di Universitas Nusa Cendana Kupang. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai siklus hidup makhluk hidup yang terdapat pada kelas 4, tema 6, yaitu cita-citaku, dan subtema yang pertama, yaitu aku dan cita-citaku. Siklus hidup makhluk hidup terdapat pada pembelajaran 1 dan pembelajaran 2 dengan muatan pelajaran ilmu pengetahuan alam. Yang pertama, kita akan membahas mengenai mengamati siklus hidup makhluk hidup yang terdapat pada pembelajaran 1. Mengamati siklus hidup makhluk hidup. Di dalam siklus hidup makhluk hidup, terjadi pertumbuhan dan perkembangan. Yang pertama, pertumbuhan. Pertumbuhan adalah perubahan bentuk tubuh karena adanya pertambahan tinggi dan bobot tubuh. Yang kedua, ada perkembangan. Perkembangan adalah proses pematangan fungsi alat tubuh seperti alat perkembangbiakan, kemampuan gerak, kemampuan berbicara, dan kemampuan berpikir. Ayo perhatikan siklus hidup kucing berikut ini. Siklus hidup atau daur hidup kucing dimulai dari kucing beranak, kemudian anak kucing, kucing muda, dan kucing dewasa. Ayo perhatikan siklus hidup ayam berikut. Siklus hidup ayam dimulai dari ayam bertelur, kemudian telur, anak ayam, ayam muda, lalu ayam dewasa. Ayam dan kucing tidak mengalami perubahan bentuk pada setiap tahap siklus hidup. Kedua hewan tersebut hanya mengalami perubahan ukuran tubuh menjadi tambah besar. Jadi, ayam dan kucing tidak mengalami metamorfosis dalam hidupnya. Selanjutnya, kita akan masuk kepada pembelajaran yang kedua, yaitu mencirikan siklus hidup atau daur hidup serangga. Siklus hidup setiap hewan berbeda-beda. Ada hewan yang mengalami metamorfosis dan ada hewan yang tidak mengalami metamorfosis. Metamorfosis hewan dibagi menjadi dua, yaitu metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Yang pertama, metamorfosis sempurna. Metamorfosis sempurna terjadi apabila hewan mengalami perubahan bentuk pada setiap tahap pertumbuhan dan perkembangannya. Hewan yang mengalami metamorfosis sempurna salah satunya adalah kupu-kupu. Metamorfosis kupu-kupu. Metamorfosis kupu-kupu dimulai dari kupu-kupu bertelur. Setelah itu, telur akan menjadi ulat atau larva. Kemudian, larva akan menyelimuti tubuhnya dengan benang-benang dari air liurnya untuk menjadi kepompong atau pupa. Di dalam kepompong, tubuh ulat berangsur-angsur berubah menjadi kupu-kupu.
Selain kupu-kupu, kita dapat mempelajari daur hidup hewan lainnya yang bermetamorfosis sempurna. Misalnya, hewan-hewan di sekitar kita seperti nyamuk dan lalat. Berikutnya adalah metamorfosis nyamuk. Nyamuk dewasa bertelur di permukaan air yang menggenang. Telur nyamuk akan menetas menjadi jentik-jentik atau tempayak. Tempayak hidup dengan cara berenang di air. Lalu, tempayak akan bertumbuh menjadi pupa. Setelah beberapa lama, pupa akan pecah dan nyamuk keluar dari dalam pupa. Berikutnya adalah metamorfosis lalat. Lalat dewasa bertelur dan biasanya meletakkan telurnya di tempat yang kotor seperti timbunan sampah. Telur menetas menjadi larva atau belatung. Larva bergerak dan merayap untuk mencari makanan. Belatung atau larva akan tumbuh dan berubah menjadi pupa. Pupa biasanya berada di tempat gelap yang terhindar dari sinar matahari langsung. Setelah beberapa hari, pupa berubah menjadi lalat. Lalat terbang dan mencari makanan di tempat-tempat yang mengeluarkan bau tidak sedap. Yang kedua, metamorfosis tidak sempurna. Metamorfosis tidak sempurna terjadi apabila hewan mengalami perubahan bentuk hanya pada tahap pertumbuhan dan perkembangannya saja. Hewan yang mengalami metamorfosis tidak sempurna, contohnya adalah belalang. Metamorfosis belalang. Metamorfosis belalang dimulai ketika belalang bertelur. Telur biasanya diletakkan di dalam tanah. Setelah itu, telur belalang akan menetas menjadi belalang muda atau nimfa yang tidak bersayap. Nimfa akan berganti kulit dan sayap berangsur-angsur akan tumbuh. Selanjutnya, nimfa tersebut menjadi belalang dewasa dan memiliki sayap. Metamorfosis jangkrik. Jangkrik dewasa bertelur dan meletakkan telurnya di atas tanah. Setelah telur menetas, nimfa akan keluar dari cangkang telurnya. Nimfa mengalami kurang lebih 5 kali pergantian kulit. Setelah nimfa mengalami pergantian kulit yang terakhir, nimfa akan bertumbuh menjadi jangkrik dewasa. Jangkrik dewasa sudah memiliki bulu dan sayap yang lengkap. Metamorfosis capung. Capung dewasa bertelur dan menyimpan telurnya di dalam air. Telur capung akan menetas menjadi nimfa. Nimfa hidup di dalam air dan bernafas menggunakan insang. Nimfa tersebut belum memiliki sayap. Nimfa mengalami kurang lebih 10 kali pergantian kulit. Seiring dengan pertumbuhannya, nimfa akan menjadi capung muda, kemudian menjadi capung dewasa. Selanjutnya, kita akan membandingkan metamorfosis sempurna
dan metamorfosis tidak sempurna. Berikut ini adalah metamorfosis sempurna pada kupu-kupu dan metamorfosis tidak sempurna pada belalang. Ayo perhatikan perbandingan dari kedua metamorfosis berikut ini. Pada metamorfosis kupu-kupu, telur kupu-kupu menetas menjadi larva. Sedangkan pada metamorfosis belalang, telur belalang menetas dan berubah menjadi nimfa. Selanjutnya, pada metamorfosis kupu-kupu, bentuk ulat yang baru menetas berbeda dengan induk kupu-kupu. Sedangkan pada metamorfosis belalang, bentuk nimfa yang baru lahir menyerupai induk belalang. Selanjutnya, pada metamorfosis kupu-kupu, kupu-kupu mengalami perubahan bentuk dalam setiap tahapannya. Sedangkan pada metamorfosis belalang, belalang hanya mengalami perubahan bentuk pada beberapa tahapan saja. Sekian pembahasan saya mengenai siklus hidup makhluk hidup. Semoga apa yang saya bahas dan saya jelaskan bisa menambah wawasan teman-teman semua dan berguna bagi masa depan kita semua. Terima kasih dan sampai jumpa.